Kalau seandainya kamu masih di tahap stage 1, ya udah berproses aja, tingkatin skill, knowledge, itu tuh bagian investasi juga. Dari tadi kita udah bahas beda-bedanya cash flow masing-masing orang personal tuh seperti apa sih gitu. Terus cash flow tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Ya kita lihat bahwa menurut gua ya, ini menurut gua lagi, kalau memang sudah kita punya tujuan, nih misalnya kalian semua nih udah punya tujuan, itu masih seumuran sama gua lah gitu, atau mungkin lebih muda lagi, dan kalian udah punya tujuan. Yang penting punya tujuannya dulu, punya tujuannya. Nanti ketika di masa tua tuh kita mau cash flow-nya seperti apa. Oke, ketika di masa depan kita udah tahu tujuannya seperti apa, maka rencananya kita buat dan dijalani prosesnya gitu. Dan itulah yang gue lakuin, dan memang sedikit goyah pada saat nemu berita tadi dan komen-komen netizen. Tapi balik lagi ke awal, gue punya rencana. Kalau seandainya memang gue gagal karena pandemi, berarti gue harus adaptasi ke tempat lain, atau misalnya ya gue merubah rencana gue, tetapi tujuan gue tidak akan pernah gue rubah gitu. Dan ya sama seperti kalian, ya beberapa aset yang mungkin dimiliki itu ya masih dalam bentuk cicilan dan utang. Oke, kita mulai ya. Nih, misalnya nih awal karir banget, misalnya kita anggaplah kalian masuk di tahun ini, tahun 2020, misalnya kan UMR di DKI itu 4,2, kalau kita asumsi 4,5 lah ya, 4,5. Terus memang seperti skenario tadi di perhitungan awal yang simpel itu, dari 4,5 dikurangi biaya terus segala macam, atau mungkin di awal-awal karir memang belum sempat nyicil dan segala macamnya, pendapatan kurang biaya habis gitu ya, gitu. Nah, terus berarti di kondisi tersebut adalah aset 0, utangnya juga 0, karena benar pendapatan kalian itu ya untuk kehidupan sehari-hari aja, cuman konsumsi sehari-hari aja, biaya konsumsi sehari-hari aja gitu. Itu kondisi pertama. Itu tadi pendapatan karir kurang bilang biaya, maka habis, maka asetnya 0, hutang 0. Beranjak lagi mungkin ke cash flow yang sudah besar, mungkin gaji kalian naik, mungkin ada tambahan kerjaan lain yang sehingga mendapatkan cash flow yang lebih besar. Ini disimbolkan dengan lingkaran yang lebih besar nih. Jadi pendapatan karir, mulai bisa cicil rumah, kredit rumah dan kendaraan, dan kurangi biaya bulanan, habis. Di kondisi di sini walaupun pendapatan kalian meningkat, itu kalian jadi punya aset. Walaupun asetnya belum bisa dibayar pakai cash, ya nggak apa-apa. Itu dibayarnya ya udah pakai utang aja. Jadi di kondisi di sini aset 1, utang 1. Setelah yang kedua ini mungkin aja sesuai rencana kalian, karirnya naik lagi, pendapatannya naik lagi, dapat pendapatan sampingan mungkin kalian dari usaha atau apa, makanya kita simbolin dengan lingkaran yang lebih besar. Nah, di sini pendapatan karir lebih tinggi, masih ada cicilan rumah dan kendaraan, kan itu nggak apa ya namanya, nggak sebentar lah gitu. Untuk rumah aja itu ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Mungkin nggak sebentar gitu. Jadi masih di periode ini mungkin kalian masih punya cicilan rumah juga, terus tapi udah bisa investasi nih, udah bisa alokasi. Nah, ada asuransi juga, dan di sini menurut gue sih kalian udah bisa sesuai lah dengan rumus-rumus financial planner yang 40% kebutuhan, 30% cicilan, terus
dana darurat 20%, 10% buat kebaikan. Mungkin di sini di periode ini kalian udah bisa gitu. Nah, dan kurangi biaya bulanan juga tetap terus habis gitu. Dan terakhir ini yang paling besar nih ya, ini paling besar. Di sini pendapatan karir dan investasi mungkin kalian udah masa-masa jaya-jayanya lah ya. Nah, sehingga dan mungkin cicilan rumah dan lain sebagainya udah habis di periode ini. Jadi kalian udah nggak punya utang lagi. Kalian hanya fokus pada investasi, asuransi menabung, dan di sini udah benar-benar kalian merem untuk ngelakuin syarat-syarat financial planning tadi. 40%, 20%, 30%, 10%. Itu udah merem lah di sini. Dan sisanya buat biaya bulanan setengah habis. Maka di sini asetnya jadi 4. Bisa aja dong, karena mungkin pada di sini kalian udah bisa beli aset terus, setiap gajian beli aset terus, beli saham, beli obligasi, beli rumah, beli emas. Mungkin bagi yang cewek-cewek bisa koleksi emas ya. Jadi di kondisi di sini kalian udah pada periode yang udah bisa ngikutin aturan financial planner lah, yang rumusnya 40, 30, 20, 10. Nah, jarak masing-masing ini itu nggak cepet. Bisa jadi ya, maksudnya masing-masing orang mungkin beda ya, maksudnya masing-masing orang beda mendapatkan jarak ini seperti apa. Ada yang punya karya tiba-tiba setahun langsung booming ya, dia udah pendapatan langsung miliaran, udah bisa masuk ke stage yang keempat gitu. Mungkin yang kayak kita misalnya bekerja di back office harus ngandelin kenaikan tahunan, mungkin dari kenaikan UMR juga, misalnya UMR naik baru kita dinaikin gitu, atau mungkin di tahun ini sama sekali dipotong malah gajinya malah nggak naik ya, mungkin agak panjang dari stage 1, 2, 3, 4 itu agak panjang gitu. Maka dari itu ya memang begitu adanya prosesnya gitu. Nggak ada yang, menurut gua ya, nggak ada yang bukan nggak ada ya, maksudnya hampir sebagian besar ketika di stage pertama ya udah dia hanya nikmatin dapat gaji, kurangi biaya bulanan, habis gitu. Tapi bukan berarti dia nggak punya tujuan ke stage 4. Itulah yang kita bicarain di sini. Semua orang pasti punya tujuan ke stage keempat gitu. Untuk di awal, apalagi satu tahun bekerja terus tiba-tiba langsung bisa jadi sukses dan financial freedom, itu nggak mungkin. Menurut gua nggak mungkin sih. Menurut gua ya, kalau misal karirnya biasa-biasa aja gitu, nggak kayak tiba-tiba bikin karya terus langsung booming. Jadi ya gue bilang tadi, 4 stage ini akan dilalui dengan waktu yang menurut gue paling buruk. Maksudnya paling buruk, kayak paling itu ya lama, agak lama range-nya gitu. Semuanya harus ngerti posisinya seperti itu. Nah, tapi ini ya, gue di sini menganggap bahwa kehidupan manusia pasca mungkin S1 kali, atau mungkin setelah lulus SMA gitu, intinya pada saat dia mulai bekerja, gue membayangkan itu sebuah game gitu, jadi start dari nol, mulai gamesnya, yang mana ini asumsi nggak ada modal sama sekali, nggak ada dana hibah, nggak ada motor hibah, nggak ada rumah hibah, nggak ada. Jadi di kondisi di sini adalah si orang ini itu skenarionya adalah dia no money, no home, nggak ada rumah, no ride, nggak ada kendaraan mungkin, no assets sama sekali, nggak punya investasi, nggak punya alokasi, no love, no cinta, nggak ada cinta, itulah pokoknya. Tapi setiap manusia itu udah, kita berbeda, sangat berbeda nih dengan makhluk Tuhan lainnya, misalnya binatang atau tumbuh-tumbuhan lainnya. Kita punya hal yang unik, masing-masing orang punya hal yang unik, yaitu apa? Knowledge, pengetahuannya, skill, keterampilan, itu beda-beda tuh. Relasi lah, misalnya dia punya kenalan A, kenalan B, kenalan C yang bisa mendukung karirnya, yaitu bagian dari modalnya si manusia itu.
terus effort ya kerja kerasnya lah, bisa dibilang semangatnya itu manusia punya, tinggal seberapa besar kecilnya ya itu masing-masing beda ya. Tapi setidaknya mereka, menurut gua ini empat modal ini udah cukup bagus untuk manusia. Jadi kita cobalah skenario-nya lah ya. Tahun pertama pendapatannya hanya 4,5 juta, belum mau cicil rumah, motor dan lain-lain. Mungkin 4,5 jutanya itu memang nggak cukup untuk buat cicil rumah dan cicil motor, jadi masih ya udah pakai transportasi umum aja, masih ngekos juga. Terus alokasi dananya fokus pada konsumsi, transportasi dan biaya keluarga. Nah di sini mungkin dia masih ada biaya keluarga lah, maksudnya ya kasih mama bapaknya, terus mungkin bayarin patungan kali, bayarin sekolah adiknya mungkin, nggak tahu. Nah alokasi dananya dia pun dari 4.500.000 itu tidak cukup untuk sertifikasi. Misalnya ada kebutuhan sertifikasi harus bayar 3 juta, 1 juta, 10 juta, 20 juta, nggak cukup. Melanjutkan S2 misalnya, S2 itu ya mahal lah pokoknya ya. Maksudnya untuk di kondisi sekarang ya udah nggak cukup, ya udah dari gajinya ya buat konsumsi aja lah, buat bantu-bantu keluarga dan lain sebagainya. Tapi dia fokus pada pembelajaran otodidak. Dia mengandalkan di knowledge, skills, relation, effort. Dia otodidak, belajar bikin karirnya dia secara online, lihat di YouTube atau lihat dimanapun, sehingga dia ada pengetahuan baru yang tanpa harus dia ikut sertifikasi, ikut S2 gitu misalnya, atau terjun langsung fokus di lapangan. Dia mungkin bisa cari relasi juga, gunain relasinya gitu, ikut organisasi dan sharing dan terapin skill yang dimiliki. Jadi para praktisi yang misalnya senior kita itu tahu kemampuan kita tuh seperti apa. Nah kalau relasi kita udah tahu, para praktisi udah tahu, atau mungkin customer di awal kita udah tahu, ya pasti itu akan menunjang karir kita. Ya gua asumsi ini panjang lah, 5 tahun gitu misalnya. 5 tahun setelah itu, kalau memang kita mengupgrade knowledge kita, upgrade skills kita, relation dan effort, 5 tahun berlalu itu pasti, bukan pasti ya, maksudnya ya diharapkan ya pendapatannya bisa naik 3 kali lipat lah. Dan itu pun balik lagi berkaitan dengan rezeki, karena kita kan udah fokus banget, udah cari relasi sana sini, terus belajar selama 5 tahun. Ya kalau nggak 3 kali lipat ya 1 kali lah, 2 kali itu kayaknya sih bisa gitu. Nah di periode setelah 5 tahun baru tuh, berarti kan karirnya udah mulai meningkat, baru bisa sudah mencicil rumah, sudah cicil motor, atau mungkin ya udah bisa nabung. Mungkin kalau misalnya nggak mau cicil rumah, cicil motor, udah bisa nabung untuk biaya nikah, biaya S2. Baru di tahun kelima tuh, ini udah paling pahit lah ya, maksudnya ya mungkin ada yang lebih paling pahit, cuman ya ini udah paling pahit menurut gua. Nah alokasi dana fokusnya pada konsumsi, transportasi dan biaya keluarga. Alokasi dana tidak cukup untuk sertifikasi, masih belum bisa nih, karena dia masih akhirnya ya di sini periode ini cicil rumah dan motor. Tetap masih fokus belajar otodidak, cari relasi. Terus para praktisi itu benar-benar tahu jadinya, udah 5 tahun nih orang, terus aktif, tekun misalnya gitu. Nah di 15 tahun berkarir, bukan nggak mungkin kalau pendapatannya naik 10 kali lipat. Ada mungkin yang lebih cepat dari 15 tahun, mungkin dia 10 tahun atau ya 7 tahun aja udah naik 10 kali lipat. Ya nggak ada yang tahu. Cuman di sini sebagai contoh untuk pandangan kalian bahwa memang panjang prosesnya gitu, nggak bisa di tahun pertama langsung alokasi 10%, 40%, 30%, 20% untuk tabungan dan segala macam. Belum bisa gitu, maksudnya di 5 tahun baru ya udah bisa nafas gitu, mungkin biaya keluarga udah bisa ke cover, udah bisa
Nah di 15 tahun karir itu pendapatan mungkin 10 kali lipat, nggak ada yang tahu. Karirnya cemerlang, bebas, sempurna gitu misalnya. Mulai terkenal sebagai praktisi. Ya senior tadi udah mungkin udah pada pensiun, ya kita lah yang mengisi praktisi itu. Terus mulai menerapkan financial keuangan. Nah di sini mungkin baru bisa di 15 tahun baru bisa masuk ke 40% untuk konsumsi, 30% untuk cicilan, 20% untuk investasi, 10% untuk kebaikan. Atau mungkin udah nggak punya cicilan di sini, nggak ada yang tahu. Kalian 15 tahun karir. Oke, mulai menumpuk aset. Nah di sini kan udah mulai, udah gitu, udah bisa nabung terus gitu. Sudah bisa ikut sertifikasi mahal ataupun melanjutkan S2. Nah di sini ya mungkin agak telat ya, di 15 tahun baru S2, cuman kan nggak ada aturan S2 tuh umur berapa. Kecuali mungkin beasiswa mungkin ada aturan umur berapa. Cuman untuk kita kuliah S2 sendiri mah, untuk pendidikan nggak ada aturan kan. Nah fokus pada pembelajaran otodidak, tetap cari relasi dan praktisi, karena kan di 15 tahun itu ya masih usia produktif dan masih tumbuh juga kan. Nah di sini asumsinya ya start karir umur 22 misalnya, 22 tahun hingga umur 37 tahun itu masih berproses. Coba kita bandingkan ya, seorang yang start game di awal, dia benar-benar nggak ada modal lah, no money, no home, no right, no asset, no love. Itu dia tapi mengoptimalisasikan knowledge-nya, skills-nya, relation dan effort. Itu kita bandingin sama orang yang memang start dari awal di tahun pertama, ya udah kerja aja gitu, nggak upgrade skill, knowledge, relation. Berarti kenaikannya sesuai kenaikan gaji biasa dan sesuai dengan UMR, kenaikan UMR mungkin. Kita coba simulasikan yang metode konservatif pakai kenaikan gaji, ya gue asumsi di sini kenaikan gaji 10%, itu di umur 37 itu punya gaji sekitar 18.700.000 di umur 37 dari 22 karir. Umur 22 37 ya 18,7 juta. Sedangkan yang metode upgrade skill, knowledge, semuanya benar-benar cari relasi, benar-benar fokus sama apa yang dia tuju, itu di umur 37 tuh diasumsikan ya gajinya 31,5 juta, dan di umur 27 mereka udah bisa rumah senilai 300 juta dan punya cicilan, dan di 37 pun masih berproses, masih mungkin masih ada cicilan rumahnya. Jadi yang gue mau bilang adalah bukan berarti itu pembelaan karena ini relate banget sama gue, tapi mungkin itu relate banget sama kalian semua gitu, teman-teman kalian di sini. Kenapa relate? Karena menurut gue itu semua orang mengalaminya gitu, dan perlu mungkin semuanya tahu bahwa tidak bisa menggunakan rumus alokasi pendapatan yang ideal pada tahun kerja pertama atau mungkin pada saat baru kerja. Itu sama sekali menurut gua, itu gua aja deh nih, gua nggak bisa gitu mengalokasikan pendapatan secara ideal 40%, 30%, 20%, 10% itu di tahun pertama kerja. Dan yang gue lakuin selama ini adalah ya upgrade skill sehingga di CV-nya jadi mahal, di CV tertulis pengalamannya seperti apa gitu misalnya, ya jadi kitanya kelihatan mahal sehingga cash flow-nya naik terus, dan kita kan bisa mengelola cost-nya gitu. Misalnya cash flow-nya naik terus sehingga pada satu momen tertentu baru bisa menerapkan alokasi pendapatan yang ideal menurut pakar-pakar lah, yang 40% untuk konsumsi, 30% untuk cicilan, 20% untuk
untuk investasi dan dana darurat, dan 10% untuk kebaikan. Nah, itu yang pertama yang harus mungkin kita bersama tuh tahu gitu, bahwa ya nggak ada yang tahu pandemi seperti apa, dan bukan saatnya untuk saling menyalahkan, karena memang semuanya butuh proses. Dan ketika ada pandemi pada saat kalian menjalani proses, ya itu bukan salah kalian, karena kita nggak pernah tahu bahwa terjadi pandemi gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya bukan saatnya untuk saling menyalahkan gitu, bahkan saatnya untuk saling mendukung gitu. Misalnya contoh, misalnya ada pertanyaan, ya bang gimana bang kalau misalnya gue sekarang di PHK gitu misalnya. Ini pun bukan saran gue, ini pun bukannya gue so tahu, tapi gue hanya menceritakan ada yang sudah terjadi. Banyak yang PHK, bahkan yang belum PHK pun, yang benar-benar syarat keuangannya di masa pandemi ini, yang melakukan online shop, jualan, dan ya itu nggak masalah, itu benar-benar nggak masalah. Dan banyak yang bilang kalau misalnya di Indonesia latah sekalinya semua online shop, semua jualan, nggak apa-apa ya, buat demi hidup gimana dong di kondisi sekarang. Jadi ya semuanya ya jualan ya nggak apa-apa. Itu fakta yang terjadi ketika orang di PHK gitu. Karena ya menurut gua misalnya di PHK pun ya perusahaan normal itu masih dapat sekali gaji lah atau berapa kali gaji gitu. Jadi ya itu bisa digunain buat modal muter duit buat jualan lah misalnya. Dan kita yang misalnya masih punya penghasilan, masih punya rezeki, nggak di PHK gitu, ya udah minimal bantu temennya yang mengalami PHK. Mungkin kita nggak sanggup untuk beli barangnya, ya setidaknya bantu mereka untuk menawarkan misalnya update di IG story, update di WA story, sehingga itu salah satu saling bantu lah di kondisi saat ini. Itu yang pertama. Jadi video ini dibuat ya untuk semua orang tahu pada kondisi saat ini, bukannya orang itu salah, tapi orang itu mungkin udah berencana jauh, tapi memang nggak ada yang tahu ini pandemi. Yang kedua, kenapa di sini benar-benar getol banget dibahas mengenai cash flow, itu lagi-lagi karena menurut gua nih, sebelum nanti kita akan berbahas mengenai investasi, sebelum kalian melakukan investasi, tentuin dulu kalian di fase yang mana, di stage yang mana. Di stage yang dari gaji ya udah nggak bisa ngapa-ngapain buat biaya kebutuhan terus habis, atau dari gaji buat cicilan segala macem terus habis, atau yang memang udah pada fase yang pendapatannya udah gede banget gitu. Kalian di fase yang mana dulu ya? Karena gini, banyak banget yang nggak berbicara mengenai cash flow tetapi udah berbicara investasi. Sehingga contohnya gini, misalnya contoh tahu banget gitu, belajar banget tentang investasi saham, cash flow-nya nggak benar, sehingga duit yang harusnya dibayar, misalnya kan gajian misalnya tanggal 25 nih, bayar kosan tanggal 1, 25 ke tanggal 1, 25, 26, 27, 29, 30, ada 6 hari. Karena benar-benar nggak tahu apa nih, nggak mau berbicara tentang cash flow, bicara tentang investasi aja. Dalam 5 hari itu, wah cari investasi yang menguntungkan, yang kita pakai dulu nih dalam 6 hari. Kita cari saham mana yang bagus, yang kira-kira naik dalam 6 hari. Dibelilah. Tanggal 1 sahamnya turun. Duitnya yang harusnya bayar bayar kosan berapa, ya nggak bisa bayar kosan. Itu terlalu pendek mungkin ya harinya. Ada lagi yang pakai duit kuliah, dikasih mamanya sama orang tuanya buat duit kuliah, dipakein buat trading saham atau investasi di saham dengan berharap mungkin bisa jadi naik, sehingga nanti
bayar kuliah bisa, buat main bisa gitu. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian gitu. Jadi semua harus tahu itu cash flow itu apa sih. Cash flow itu adalah berasal pendapatan kurangi biaya-biaya, dan kita pun harus benar-benar detail tahu tentang diri kita sendiri, kita dapat pendapatan dari mana. Bagaimana kalau sumber pendapatan itu hilang, bagaimana, itu kondisinya seperti itu dulu. Dan kalau saat ini kamu masih di tahap stage 1, ya udah berproses aja, tingkatin skill, knowledge, itu tuh bagian investasi juga. Kalian mempunyai banyak relasi, itu bagian dari investasi juga gitu. Dan ketika pada proses yang udah 5 tahun atau udah benar-benar settle lah, ya baru tentuin 20% untuk investasi, 10%-nya buat kebaikan, ya baru kalian yang atur gitu. Tapi sebelum itu terjadi, ya jangan berbicara investasi dulu, karena investasi itu sangat erat hubungannya dengan cash flow. Dan penjabaran investasi di basic, di personal, kalau kalian sudah paham cash flow itu secara personal, secara basic, maka kalian akan bisa menilai investasi yang mana yang bagus berdasarkan penilaian cash flow, berdasarkan penilaian aset, berdasarkan penilaian modal. Jadi terapin dulu ke kitanya, jadi kita bisa punya pola pikir yang sama terhadap cash flow-nya perusahaan dan cash flow-nya negara gitu. Jadi kita bisa mengerti dengan gampang, karena dibawa dulu ke diri kita masing-masing gitu. Contoh misalnya kalau misalnya personal, itu kepercayaan dari bank itu namanya, kita bisa dicek di BI checking. BI checkingnya bagus atau enggak. Kalau di perusahaan dan negara biasanya credit rating bagus atau enggak. Kalau semakin bagus credit ratingnya semakin bagus, semakin gampang mencari pendanaan kayak gitu. Jadi kita bisa sangat relate dengan personal kita itu sangat relate gitu. Terus misalnya masalah pendapatan, kita pendapatannya dari gaji, kita kerja gitu. Nah, kita bisa cari tahu perusahaan ini pendapatannya dari mana, sanggup nggak dia bayar utang-utangnya, ya gitu. Itu kita akan bahas nanti ke video selanjutnya, yang mana mungkin kalian bisa tanya dulu mengenai basic cash flow itu seperti apa, sehingga dan kalian berada di stage mana, kalian bisa ceritain di sini di kolom komentar gitu. Kalau misalnya kalian suka, like videonya, share ke teman-teman supaya mungkin teman-teman kalian tidak perlu khawatir, karena gue yakin kalian semua, teman-teman kalian itu sudah punya rencana dan sudah punya tujuan. Jadi ketika kalian khawatir hanya gara-gara pandemi, hanya gara-gara tadi dihujat netizen, otaknya didengkul segala macam, ya gue rasa tetap jalan pada rencana kalian gitu. Tetaplah berencana, tetaplah mempunyai tujuan, tetaplah berproses. Jadi nikmatin aja ya, dan mungkin kita akan ketemu di video selanjutnya, dan kita akan ngebahas nanti video yang kedua itu akan membahas tentang cash flow-nya si perusahaan seperti apa. Terus video selanjutnya lagi akan membahas cash flow-nya suatu negara tuh kayak gimana. Biar kalian tahu bahwa ya semuanya di pandemi ini pusing tentang cash flow, pusing. Jadi nggak usah saling nyalahin, nggak usah paling pinter ngatur cash flow gitu. So sekian dari Since Wealth Paradise. Bisa kalian like, share atau komen kalian pada di stage mana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.